Jujur gue bingung kalau misalkan lu bisa ada di video ini, karena ini ngomongin soal kalau gue jadi agen asuransi, apa yang akan gue lakuin. Jadi ketika mau jadi agen asuransi, yang paling pertama lu mesti ngeliat adalah gini. Jangan cari ke temen. Jangan cari ke temen dulu, jangan cari ke keluarga dulu. Karena ketika lu cari ke temen, cari ke keluarga, most of the time setiap dari mereka udah punya agenda untuk perekrutan. Artinya biasanya ya, ini bukan semua ya ini, tapi biasanya ketika lu tanya ke keluarga, tanya ke teman soal bisnis asuransi, mereka akan ngomongin yang indahnya aja karena memang trainingnya diajarin demikian dari perusahaan. Jangan kasih tahu jeleknya bisnis asuransi, jangan kasih tahu susahnya jadi agent kayak gimana, tapi kasih tahu income-nya, time freedom-nya, segala macamnya dikasih tahu. Supaya apa? Supaya lu bisa masuk dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi barrier tentang bisnis asuransinya sendiri. Sebenarnya bisnisnya susah atau enggak, buat gue sama kayak bisnis pada umumnya lah ya. Semua punya kesusahannya, semua punya problemanya, semua punya keindahannya juga. Jadi apa yang pertama, lu cari dulu ke internet. Cari ke YouTube videos kayak misalkan kayak begini. Cari ke Google, cari ke Instagram, cari ke TikTok tentang industri asuransi, bisnisnya itu seperti apa. Karena that's the very important thing yang lu mesti tahu. Industrinya seperti apa geraknya. Jangan-jangan lu memang gak cocok. Jangan-jangan memang gak harusnya lu jadi agen asuransi. Nah, itu yang pertama gue akan lakukan. Jadi gue akan mulai cari ke sana. Yang kedua, barulah mulai lu memastikan asumsi-asumsi, memastikan hipotesa-hipotesa lu tentang industri asuransi ke teman-teman lu, ke saudara-saudara lu gitu ya. Misalnya contoh ya, lu udah punya background apa ya, bayangan lah ya, punya bayangan tentang industri kayak gini dari internet. Kok leader yang akan merekrut gue, kok teman-teman yang gue tanyain kok ngomongnya beda ya? Di situ yang harus dilakukan adalah be skeptical mungkin tentang bisnis asuransinya, tanya sedetail-detailnya, tanya sejelas-jelasnya. Karena gini, kalau lu nggak tanya jelas, ujung-ujungnya lu akan kecewa dan lu buang waktu lo jalanin bisnis asuransi, khususnya kalau udah di atas 30-an tahun. Be very serious lah dengan industri asuransi, karena nggak semua orang juga sukses di sini juga gitu. Jadi be very serious, pilih dengan benar, cari dengan benar leadernya, cari dengan benar agensinya, cari juga dengan benar perusahaannya. Ya, jadi yang kedua adalah yang tadi, cari ke saudara lu dan teman-teman lu, karena most of the time mereka akan lebih terpercaya juga dari lu ya. Yang ketiga, cari ke tanda kutip orang-orang yang membahas, influencer-influencer yang ngomongin asuransi. Influencer yang ngomongin asuransi itu nggak serta-merta mereka agen asuransi, belum tentu. Ada juga yang agen asuransi. Ya kan, contoh misalnya kalau kayak gua gitu case-nya, gua itu jalanin insurance itu bareng sama istri. Awalnya bukan agent, tapi jalanin bareng istri. Setelah 3 tahun jadi trainer di industri asuransi, gue pikir-pikir kayak boleh juga kali ya kita jalanin aja. Toh kita bisa ngerti tekniknya, kita tahu caranya, ya udah might as well. Dan gue bersyukurnya gue punya network ke leader-leader yang gue pengen coba deketin, perusahaan yang gue pengen coba collab bareng, afiliasi bareng sama perusahaan tersebut. Itu gue punya networknya. Jadi harus gue akui memang di case-nya gue jadi agen asuransi lumayan privilege karena punya akses-akses tersebut. Tapi kalau enggak, be very skeptical ya. Jadi yang pertama tadi adalah cari di internet, yang kedua cari ke teman-teman, cari ke saudara-saudara, yang ketiga adalah coba ngobrol juga sama influencer-influencer yang ada di Instagram ya. Karena most of the time mereka punya nggak sih agenda perekrutan? Ya ada juga. Makanya kenapa gue bilang yang paling pertama mesti ngerti tentang industrinya dan punya kepercayaan tentang industrinya adalah lu sendiri. Makanya kenapa carinya di internet duluan sendirian. Cari sebanyak-banyaknya YouTube videos itu, baru lu tanya ke level berikutnya adalah saudara dan teman. Yang ketiga adalah ke influencers. Nah, kemudian setelah kita udah kayak nemuin kayak oke, gue udah fine sama industrinya, apalagi yang mesti gue pilih? Yang paling pertama adalah lu tentukan dengan jelas gini, gue mau style yang seperti apa. Biasanya kayak gini-gini tuh gak banyak diomongin gitu ya. Lu mau banyak jualan atau banyak bangun tim? Oke, ada perusahaan-perusahaan yang juga ada di in the middle dari dua ekstrim tertentu gitu ya. Misalkan yang lebih balance dan apa, lu tentuin sendiri. Apakah lebih salah Will kalau misalkan kita lebih banyak merekrut atau lebih banyak menjual? Enggak ada yang salah. Tergantung sama preferensi sama style kita jadi agen asuransi sukanya seperti apa. Yang kedua adalah lu tahu bahwa produk dari perusahaan tersebut kompetitif dengan market ya. Jadi produk market fitnya pastikan cocok, karena kalau nggak cocok lu masuk sana dan nggak bisa jualan kan nggak lucu ya. Maksudnya lu udah ngulik-ngulik, udah nanya-nanya, ternyata pas masuk ke perusahaannya kok produknya susah dijual ya. Nah itu juga ya itu salah lu sendiri kalau udah kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mulai pilih agensinya, karena biasanya di Instagram itu
Agency tuh taruh mereka punya kegiatan gitu ya, aktivitasnya, taruh lu cari sama yang lu ngerasa kayak gue cocok nih sama modelan grup yang kayak gini. Misalkan ini banyak anak mudanya, yang ini lebih banyak seniornya, yang ini lebih banyak kayak Gen Z-nya, oh yang ini lebih menampilkan lifestyle, yang ini lebih serius. Lu cari apa yang lu suka, nggak ada yang salah, lu pilih aja apa yang lu suka dan lu bisa gini tujuannya supaya lu bisa lebih ngerasa homey di sana, karena agency akan jadi tanda kutip lu punya rumah setelah ini ketika lu jadi agen asuransi. Terakhir barulah lu pilih leadernya siapa yang cocok. Kalau misalkan lu udah punya saudara-saudara yang di sana, ya kalau lu mau sama saudara lu boleh, sama teman-teman lu juga boleh. Tapi kalau gua akan lebih sarankan cari orang yang memang legit, seorang leader yang memang bisa bantu lu jalanin bisnis asuransi ini. Karena teman lu, saudara lu belum tentu juga sebenarnya bisa jalanin. Nah, itu mesti lu consider karena your leader menentukan perjalanan karir lu ke depannya. Percaya gue itu sangat-sangat mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau lu mau mulai jadi agen asuransi, mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa lu coba consider ya. Cari ke internet tentang industrinya, pelajari bahan industrinya, tanya teman-teman lu industrinya kayak apa, keluarga lu industrinya kayak apa. Tanya ke influencer-influencer, industrinya seperti apa, baru lalu mulai ngulik perusahaan-perusahaan yang ada. Misalkan lu mau Prudential, Alliance, Manulife, AIA gitu ya, MSIG, terserah lu pilih aja. Setelah perusahaan udah tentuin, milihlah agensinya maunya kayak gimana sih bentukan agensi yang lu suka. Baru terakhir lu coba mulai cari leader-leader yang ada di sana tuh siapa-siapa aja dan yang mana yang kira-kira lu ngerasa kayak gue cocok. Jangan terburu-buru, take it slowly. Jangan dengerin orang yang ngomong kayak kesempatannya hari ini. Enggak juga, lu mendingan pilih take it pelan-pelan aja, be skeptical dan tanya lebih banyak orang tentang industri asuransi karena once lu nyemplung mau tanda kutip mau pindah perusahaan mau apa itu susah setengah mati gitu ya. Jadi pastikan lu pilih dengan baik karena karir lu ditentukan dari hari pertama lu join industri asuransinya. Oke, jadi kalau misalkan lu pengen tanya-tanya industrinya ke gua bahkan di sini, ya komen aja di bawah atau enggak lu bisa DM Instagram gua atau mungkin klik link yang ada di bawah juga untuk bisa langsung ngobrol sama gua tentang industri asuransinya. Gua akan sangat-sangat terbuka dan gua akan sangat buka semuanya tanpa gimmick. So kalau lu dapetin value, lu dapetin insights, lu dapetin knowledge baru, pastikan lu like kontennya, lu follow, subscribe, dan jangan lupa juga ke share ke teman-teman lu juga yang lagi mikir pengen jadi agen asuransi. Oke, jadi kita ketemu lagi di video berikutnya dan see you nanti.